Mohon maaf Pak, barangkali mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya di aksi nyata modul 3.2 nih. Di sana itu materi tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Itu ada aksi nyata berkaitan dengan pemahaman pengelolaan dan aset-aset sekolah kepada warga sekolah. Barangkali saya minta izin ke Bapak untuk bisa mensosialisasikan ke rekan-rekan yang lain. Waktu dan tempat ya barangkali tergantung Bapak kapan gitu. Oh iya, kira-kira sekarang gitu. Kalau misalkan besok itu Pak, besok saja. Oh ya, besok saja, besok pagi gitu, biar nanti saya ada persiapan dulu. Berapa besok? Sudah dari pagi Pak bisa. Oh, sudah dari pagi. Insya Allah Pak, tidak mengganggu besok dari pagi itu dengan rekan-rekan ya, mudah-mudahan Bapak bisa hadir memberikan sambutan dulu di situ ya. Termasuk barangkali saya koordinasi dengan Pak Didi ya, kaitan kurikulum. Bisa saja barangkali Pak. Ya, Mas. Assalamualaikum, Pak Didi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Maaf, mengganggu ya. Ini tadi itu saya dari Bapak dan yang minta izin bahwa saya sedang mengerjakan tugas aksi nyata. Di tugas aksi nyata itu saya harus membuat atau mempraktekkan penyebaran pemahaman tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Artinya saya harus bisa berkumpul dengan teman-teman, ada perwakilan murid, ada orang tua, dan itu sudah sepakat dengan Pak Kepala bahwa minta izin hari besok. Terima kasih bagus, memang itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa sampaikan dulu. Kemudian di sini saya mungkin hanya akan mengisikan waktu ya, di luar atau pada jam pelajaran itu pada hari besok ya, mungkin Pak Agus perlunya berapa jam saja kalau singkat karena ini hubungannya dengan proses pembelajaran. Nah itu yang dimaksud sekitar 1 jam cukup, insya Allah. Ya, 1 jam cukup. Nanti kita akan pagi siang jam berapanya enggak ya bisa dikondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Banjaran, yang terhormat para Wakasek 1 SMP Banjaran, Ibu dan Bapak Guru beserta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah berkat ridho dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara IHT pengelolaan sumber daya sekolah. Bapak dan Ibu, adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dilanjutkan dengan membuka acara. Acara yang ketiga materi tentang pengelolaan sumber daya sekolah yang akan dibawakan yang terhormat Pak Agus Koswara SPD MPD. Yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan kepala sekolah dilanjutkan untuk pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur mari kita tanyakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita semuanya bisa menentukan kita masing-masing sesuai tupoksi Bapak Ibu sekalian. Oh iya, anak-anakku yang cantik-cantik, cantik-cantik yang
sebelum sampai ke topik tadi ya, tadi ada beberapa dulu yang disampaikan. Yang pertama, aku mohon agar mungkin tidak bisa mengikuti sambutan yang seperti apa yang harus saya selesaikan. Ada beberapa hal dulu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini karena judul ini sangat sinkron ya. Judulnya sekarang masalah pengelolaan sumber daya sekolah ya. Sumber daya. Nah, sumber daya ini kan meliputi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Ini terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ini perlu saya sampaikan dulu ya, beberapa hal. Tidak semua saya sampaikan terkait dengan apa yang kami disosialisasikan tadi. Saya mengikuti sosialisasi masalah keamanan sekolah juga aset sekolah yang berarti apabila itu dipimpin oleh Bunda Karistik dan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres. Yang pertama ini terkait dengan aset sekolah. Ini seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu telah terjadi pencurian ya, pencurian terkait dengan aset-aset sekolah, di mana di Subradio 3 ini ada 2 sekolah yang kemarin masukkan maling dan perangkat IT-nya dan komputer itu dimiliki oleh maling. Ya, nah terkait dengan masalah itu, jadi di kita yang terkait penanganan aset sekolah ini, kita memiliki tenaga untuk piket malam sebanyak 2 orang ya. Nah kemudian yang kedua juga sekolah kita sudah dilengkapi dengan CCTV sebanyak 8 titik yang nanti saya tidak tahu nanti apakah mungkin juga pada atas perubahan saya ingin menambah CCTV ini 4 unit lagi sehingga sekolah bisa dipantau dari mulai titik sini. Nah, kalau dari sini kita akan coba bersama lagi untuk memantau dari titik sini yang mengarah ke sana. Dan menurut Kapolres saat ini ada CCTV yang bisa berbunyi ya. Jadi ketika ada gerakan yang mencurigakan dia berbunyi dan nanti warga sudah teridentifikasi, jadi artinya ada gerakan yang mencurigakan di luar warga sekolah kita. Nah itu kemudian juga saya berterima kasih kepada Pak Gajah yang sudah berusaha memperkuat tralis ya. Tralis di luar wilayah komputer. Jadi alhamdulillah ini adalah satu bentuk upaya penanganan sekolah kita. Nah itu Bapak dan Ibu ini terkait dengan penanganan milik sekolah. Nah itu hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebenarnya banyak ini kita waktu. Nah terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Bagus ini masalah pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, silakan Bapak dan Ibu ikuti dengan sebaik-baiknya. Makin lama kita dengan sumber akan rugi, itu bisa datang ke siapa saja. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang mensyarakat teman-teman bagi dalam masalah pembelajaran dan sebagainya. Yang ini sangat serius sekali dengan rencana implementasi kurikulum mereka di sekolah kita yang akan kita terapkan mulai tahun ajaran 2023-2024 ya. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti dengan sebaik-baiknya. Walaupun saya tidak bisa selesai karena pekerjaan barusan saya kembangkan dulu. Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh iya, ini terkait nanti
masalah kegiatan kita di bulan Ramadan itu apa aja lah dijelaskannya ada sebuah teknisnya nanti silakan. Yang jelas kegiatan di bulan Ramadan sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin. Dan terkait dengan masalah bulan Ramadan, saya tetap mengajak kepada kakak ibu, ayo kita sama-sama bayar zakatnya di sekolah fitrahnya. Tapi tidak saya kalau dia mau ngisi lagi ya jangan aja urusan kuliah mau atau tidak urusan saya ya. Tepat pada pukul 12:05 kegiatan terkait masalah aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan di Indonesia bagus. Pada pukul 12:05 saya katakan kegiatan ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada ibu perhatian. Ini pun tadi saya sampaikan ke Rizdi sampai begini. Kasih Tuhan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan dengan membuka acara di hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi pengelolaan sumber daya sekolah yang akan dibawakan yang terhormat Pak Agus Kuswara SPB UPD. Untuk mengisi acara ini disilakan. Terima kasih kepada penata acara yang telah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan bisa sharing, bisa berbagi dengan saya secara pribadi yang sedang mengikuti pendidikan kedokteran. Kenapa materi ini harus disampaikan? Karena ini memang materi yang harus dipahami oleh semuanya, terutama sekali dalam hal pengelolaan sumber daya. Sumber daya di sekolah, kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa sumber daya itu hanya sumber daya manusia, sumber daya alam. Tapi dalam konteks ini kita akan bicara berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan meskipun singkat bisa dipahami. Berharap Bapak dan Ibu juga bisa interaksi untuk kita bisa sedikit diskusi, walaupun waktu kita tidak terlalu lama. Saya mulai saja biar lebih enak saya berbagi. Bapak dan Ibu sekalian, nah kembali ke yang pertama, kita bicara mengenai sistem, di mana kalau di IPA itu ada istilah ekosistem. Tadi dikatakan Pak Didi bahwa ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau misalkan kita bicara bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem, maka kita akan bicara sekolah itu antara makhluk hidup dengan unsur yang ada di lingkungannya. Ini interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang hidup, unsur hidup, dan abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Yang seperti apa unsur biotik? Ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua juga sama, masyarakat, dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini adalah unsur yang biotik. Ada lagi unsur abiotik, ada keuangan, sarana dan lingkungan alam. Kalau antara abiotik dengan biotik dan abiotik tidak ada salah satu, maka jelas sekolah tidak akan bisa berjalan. Ada gedungnya, nggak muridnya nggak bisa, gitu kan? Ada murid gedungnya nggak ada, nyawa dibantu, kan seperti itu. Nah ini akan kita kenali semua Bapak dan Ibu sekalian, apa itu biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Nah kenapa? Karena kita harus memahami bahwa unsur itu semuanya penting. Bukan hanya biotik, abiotik juga sama. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala, bahwa murid, guru itu adalah sumber daya yang ada di sekolah yang sangat
berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Selama ini kalau kita bicara selalu kekurangan, kurang ini, kurang itu, ya. Secara garis besar pasti begitu. Jarang sekali kita melihat dari sisi kekuatan atau aset yang kita miliki. Kita lihat apa itu pendekatan. Pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau orang berpikir untuk melihat sesuatu. Jadi kalau tadi dikatakan pendekatan berbasis masalah atau pendekatan berbasis aset, kekuatan, maka cara memandang orang terhadap sebuah masalah itu seperti apa? Cara memandang seseorang itu terhadap sebuah aset atau kekuatan yang kita miliki itu seperti apa? Bobot mana yang lebih kita perhatikan? Kekurangan apa kelebihan? Nah, ini yang harus kita kaji bersama. Majunya sekolah tidak oleh satu unsur. Semua unsur harus terlibat. Gurunya, muridnya, orang tuanya, semua harus terlibat. Makanya kita harus bisa memandang dengan cara pendekatan ini. Mau seperti apa kita memandang sekolah yang kita yang kita diambil di sini. Nah, yang selanjutnya pendekatan berbasis aset. Bagaimana kita memandang sumber daya sekolah? Apakah dianggap sebagai aset, kekuatan, atau kekurangan? Sumber daya yang ada di sekolah itu kita dianggapnya sebagai apa? Apakah sebuah kekuatan atau sebuah masalah? Asetnya mana? Nanti kita akan terbuka. Asetnya itu apa saja? Yang selanjutnya, pendekatan berbasis kekurangan akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita hanya melihat dari kekurangan, pasti ini selalu dilihat. Contohnya banyaklah Bapak dan Ibu sekalian. Perhatian kita apa yang mengganggu, kekurangan murid kita di luar luar, karena ada minum gini dan sebagainya. Ada anak kita yang nakal, kekurangannya aja. Gak pernah kita melirik satu kelebihan daripada murid-murid kita ya. Yang sering kita perhatikan kadang-kadang banyaknya di sini. Sehingga apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik selalu diperhatikan. Kadang-kadang kita selama ini berpikir seperti itu. Nah, pendekatan berbasis aset itu pendekatan praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ini kata Dr. Catherine. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Ini kalau pendekatan berbasis aset. Karena yang dipandang itu adalah bukan kekurangannya. Yang dipandang itu kelebihannya. Aset kita umpamakan murid. Kita kan kadang-kadang terlalu banyak memperhatikan anak kita yang suka bolos, ya, nakal, kerjakan tugas. Itu yang selalu kita bikin capek gitu. Tapi kadang kita tidak memperhatikan kekuatan-kekuatan lain yang kita sebut tadi adalah berbasis aset. Ya. Lanjut dulu. Nah, ini bedanya Bapak dan Ibu. Ketika pendekatan berbasis kekurangan dibedakan dengan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Kalau di basis kekurangan, fokus pada masalah dan isu. Lalu mudah akan bolos ya terus. Di Google Tegal capek hati. Tentunya Islam. Akhirnya kan fungsi kita tidak berjalan. Ketika saya menghadapi sebuah anak di kelas yang nakal, di sekolah di lalu kadang-kadang berpikir, ayo lulus ya. Akhirnya kan tidak berjalan fungsi yang lainnya. Tapi ketika kita berbasis kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, berputar pada masalah utama, membayangkan masa depan. Kita kalau berbasis masalah hanya berpikir masalah yang sudah dihadapi. Tapi kalau kita berbasis kekuatan, maka kita akan membayangkan ke depan anak kita mau seperti apa, sekolah kita pengen seperti apa. Nah, ketika untuk pengen menjadi apa dan bagaimana ke depannya, maka proses yang harus kita lalui itu harus kita ketahui. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang.
Berpikir tentang sukses yang diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Alhamdulillah kita punya kekuatan. Kekuatannya apa? Salah satu contoh, kalau Pak Haji Aceh dengan Pak Opan mengadakan kegiatan kerohanian, keagamaan, itu kan kekuatan, semua aset. Dari situ kita bisa berpikir sukses yang diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jangan berpikir selalu bertanya apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang. Kalau kita selalu berpikir dan bertanya apa yang kurang. Tapi bagaimana kita mencoba memberdayakan kesuksesan itu? Hari ini kita sukses dengan kegiatan kerohanian. Besoknya apakah seperti itu atau ditegakkan? Itulah yang disebut dengan pendekatan berbasis aset. Jadi tidak cukup hanya berpikir udah sukses hari ini selesai, tapi terus ditingkatkan. Kelebihan itulah yang harus dipelihara. Fokus mencari bantuan dari sponsor dan institusi. Kegiatan dengan sponsornya gitu ya. Tapi ketika di kekuatan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atas kekuatan. Dalam ayeuna kita contoh saja Bapak dan Ibu, ketika kita mengadakan ulang tahun SMP ngadain lomba antar SMP. Saya salut karena kita menggunakan basis kekuatan. Contohnya apa? Kita jarang mencari sponsor ini. Berbagai polling futsal jarang kita dapat sponsor. Jarang. Yang ada kita berbasis kekuatan. Cari aset mana yang bisa mendukung kegiatan itu. Satunya apa? Salah satunya anak-anak kita kadang-kadang merawat tugas, merawat mereka. Itu kan kekuatan juga. Tidak harus mencari sponsor keluar. Akhirnya bentuklah sponsor termenang dan daya kegiatan tidak berjalan. Tapi bagaimana kita mengorganisasikan sumber daya dan sehingga sebuah kekuatan yang kita miliki bisa dimanfaatkan. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau di kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Sekolah pasti punya visi. Sejauh mana titik apakah sudah tercapai atau belum? Ya kadang-kadang kita tidak sampai di situ. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Di kekuatan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kalau di sini mah hanya ngatur aja. Karena kekurangannya apa? Ngatur aja kamu kurang ini. Kalau di sana udah rencana aksinya. Jadi kalau kita kemarin bicara tentang latihan PMM, yang seukur buka, ejo, itu kan hanya ngatur aja sampai ejo. Tapi kalau kita bicara kekuatan, kita coba dengan aksinya. Kita dengan darna, kan gitu. Nah itulah barangkali yang membedakan ketika kita bicara sumber daya, kita akan dilihat dari dua sisi. Apakah kita menggunakannya dengan berbasis kekurangan, atau kita menggunakannya dengan berbasis aset atau kekuatan. Nah ini Bapak dan Ibu, ada istilah QN apresiatif. Pendekatan berbasis aset ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif atau filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Saya garis bawahi di sini. Kolaboratif. Orang berkompetensi akan menghasilkan prestasi. Tapi ketika orang berkolaborasi akan memunculkan sebuah potensi yang luar biasa. Ini, bila sebuah organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Membangun sisi positif. Kalau kita tidak pernah membangun sisi positif dalam sebuah organisasi sekolah ini, maka saya yakin sekolah ini tidak akan berkelanjutan. Yang ada adalah saling menyalahkan. Yang ada adalah saling mencela. Bangunlah kita dengan yang namanya pendekatan asik. Karena kita punya kekuatan. Karena kita punya sumber daya. Sumber daya yang ada di kita apa? Yang harus kita gali, kita petakan. Makanya punten dan mohon maaf dengan acara ini saya berbagi dengan teman-teman. Saya ingin paling tidak 20% bisa membukakan apa sih potensi yang ada di sumber Banjaran itu Sumatera. Nah ini yang harapan saya seperti itu. Bukan hanya saya memenuhi tugas aksi nyata saya, bukan. Kalau kayak memenuhi tugas aksi nyata saja 20 menit rekaman selesai sudah.
Saya tidak berharap seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini, dalam pendekatan berbasis kekuatan dan aset ada istilah ABCD, Asset Based Community Development, atau bahasa Indonesia disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita ini komunitas, sekolah ini komunitas, perkumpulan. Kalau kita perkumpulannya kita tidak mau mengembangkan diri dan berbasis aset, yakin tadi kita akan hanya melihat komunitas kita dari sisi kekurangannya saja terus. Tidak pernah kita melihat apa sih kelebihan kita yang harus ditingkatkan. Anak-anak kita punya kelebihan. Kalau Bapak bicara untuk O2SM, yakin anak-anak kita banyak potensi. Itu yang harus digali. Nah ini, pendekatan pengembangan berkomunitas berbasis aset muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah kebutuhan dan kekurangan saja pada komunitas. Pendekatan tradisional tersebut menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan. Jadi kalau orang hanya bicaranya pendekatan kekuatan masalah membuat bantuan, saya katakan, gak mau ada usaha, gak mau ada belah saya katakan dalam sekolah dulu kita pasti dia mau bantuan. Kan tidak seperti itu. Ketika kita bicara aset, maka ada aset modal sekolah yang akan kita ketahui. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit disingkat tentang pendekatan PKBA. Nah, saya lebih cepat ke karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Resilient apa sih? Resilient. Bika, kemudian resilient. Tangguh. Karakteristik komunitas yang sehat dan tangguh. Kalau sekolah kita sehat dan tangguh, itu seperti apa? Ini karakternya. Kalau komunitas yang sehat dan tangguh, satu, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Bagaimana sekolah dialog berkelanjutan terjadi yang sekaligus mendorong perilaku yang menghargai keragaman antar organ sekolah demi masa depan murid-muridnya. Ada dialog. Kalau kita nggak pernah dialog, nggak pernah bicara, nggak pernah diskusi, membicarakan anak-anak kita, jangan harap kita bisa membawa anak-anak kita untuk masa depannya. Kita kalau bicara input output, input proses output, kita tidak hanya bicara di situ, tapi input output proses outcome. Kita bukan hanya menerima anak, dididik, lulus, tidak di situ, tapi bagaimana lulusan kita bisa diterima di masyarakat. Itu outcome namanya. Kalau kita hanya menerima di proses diajarkan anak lulus selesai, tapi ketika kita membicarakan kumaha budak-budak di luar sekolah, bagaimana di masyarakatnya, bagaimana masa depannya, inilah komunitas yang sehat dan tangguh selalu akan membicarakan seperti itu. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Bagaimana sekolah memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid-murid. Kayak tadi Bapak dan Ibu, kita bergotong royong, semua punya tugas masing-masing menyebar kemana-mana. Itu semua demi kemajuan murid-murid kita. Kalau muridnya maju, sekolahnya mesti maju. Dan itu semua saling keterkaitan. Muridnya bisa maju, pasti karena gurunya. Karena gurunya berpotensi. Nah inilah adanya komitmen terhadap tempat. Jadi ulah sampai ada istilah nubun timah ke sekolah ngajar selesai pulang. Itu kan nggak punya komitmen, berarti nggak punya komitmen. Yang namanya punya komitmen bukan hanya kewajibannya, tapi bagaimanapun kita sebagai pendidik pasti akan memikirkan hal-hal yang lain. Bukan hanya mengajar, tapi juga bagaimana kita mendidiknya. Membangun koneksi dan kolaborasi. Sekolah mendorong perencanaan tindakan dilakukan secara kolaborasi. Kolaborasi. Yang namanya kolaborasi kan bukan program. Saling berhubungan, saling kerjasama. Ya, kalau nggak ada kerjasama sekali, ya sudah selesailah, komunitas itu nggak bakal sehat disebutnya. Mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi dan tantangan. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana potensi kita dan tantangan kita seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan ketika ingin komunitas kita itu sehat dan tangguh. Mengenal dirinya sendiri, membangun aset yang ada. Jangan hanya mengenal orang lain, tapi dirinya sendiri tidak dikenal.
Jadi sini itu bukan kita, tapi sekolah kita, komunitas kita. Membentuk masa depannya bertindak dengan obsesi dan peluang, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, menghasilkan kepemimpinan. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan sekolah adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Regenerasi terus-menerus. Kalau tahun kemarin bahasa kesiswaan Pak Asep Pemulungis berbeda sama Pak Agus, kaderisasi terus-menerus. Saya kemarin pembina pramuka, sekarang bergeser ke petani dan kawan-kawan. Kaderisasi, kepemimpinan lokal. Kenapa? Karena kalau berpaku sama seseorang, jika orang ini hilang, tidak ada, apa yang terjadi? Maka di situ potensi yang ada tidak pernah terasa untuk menggantikannya. Maka putus di sini menghasilkan kepemimpinannya. Ada istilah mengatakan pemimpin yang sukses dan baik itu bukan hanya bisa memimpin organisasinya, tapi menciptakan generasi penerus. Kenapa? Karena untuk membangun komunitas berkelanjutan, siapa yang memimpin? Kalau tidak dibangun dari sekarang, si penerusnya, ibu bungkus mau pensiun, yang lain mau pensiun, gak disiapin kadernya, ya sudah, mau besar akan kembali ke dasar kita ketika kita sudah di atas. Maka inilah komunitas yang sehat dan resilient yang tangguh adalah salah satunya menghasilkan kepemimpinan. Nah ini yang saya bilang aset dalam komunitas. Pendekatan berbasis aset, berbasis kekuatan. Apa sih kekuatan kita? Ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Ini semua ada di ekosistem sekolah. Ya bisa dipisahkan. Modal manusia, apa saja modal manusia? Modal aset, modal manusia. Nah ini, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, tenaga kependidikan, komite, pengawas, tokoh masyarakat. Ini modal manusia sekolah. Di sekolah kita punya modal. Kalau modal ini kita dibiarkan, salah satunya tidak bisa diberdayakan, apa yang terjadi? Tenaga kependidikan gak ada, apa yang terjadi? Buruk, sibuk. Tapi kalau coba dari slot masing-masing ini kita coba diberdayakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat. Kenapa dimasukkan tokoh masyarakat? Karena kita berada di lingkungan masyarakat. Sekolah kita itu berada di lingkungan yang masyarakat yang punya budaya, punya adat yang mungkin berbeda dengan adat dan budaya bapak dan ibu di rumahnya masing-masing. Tokoh masyarakat akan berpengaruh di sini. Ini modal aset sekolah yang disebut dengan modal manusia. Ada modal sosial. Modal sosialnya modal komunitas. Pak Ustadz Opan bergabung di MGMP, jadi pengurus MGMP, itu modal utama. Ada MKKS, Pak Kepala masuk ke pengurusan MKKS, itu kan modal luar biasa, bukan hanya kota. Ada PGRI, pemerintah desa, kecamatan, dinas pendidikan. Ini adalah modal yang harus diberdayakan. Contoh tadi di MGMP, kalau kitanya tidak pernah ikut ambil di MGMP, yakin sekolah kita ketinggalan. Ini yang disebut dengan modal sosial. Ada modal politik Bapak dan Ibu. Bicara politik di sini bukan bicara politik praktis. Politik itu kan sesuatu yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu politik. Kita tidak bicara politik praktis, tapi kita bicara bagaimana kita adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi kalau kata singkatnya gini, kalau kita ingin punya contoh yang akan kita lakukan, kalau kita pengen punya dapat bangunan pagar, ada hal politik yang harus kita lakukan. Apa? Kerjasama dengan dinas, dengan pemerintah daerah. Kalau kita diam, tidak pernah melakukan apa-apa,
Malah datang-datang cicik-cicik haji kemarin. Yakin termasuk tadi ini kerjasama dengan nggak masuk di sini dengan komunitas lain, misalkan dengan sekolah dasar. Bagaimana kita bisa merekrut siswa kita? Itu kan politik. Hal-hal yang kita lakukan yang dalam PPDB itu kan politik. Pak Jajan, ketua panitia PPDB, pasti kan berpikir politik apa yang akan dia lakukan untuk merekrut siswa kita agar siswa barunya banyak. Nah ini sadar atau tidak, kita sudah menggunakan yang namanya modal politik. Ada lagi modal budaya dan agama. Nah, sebelum memasukkan banyak ini Pak Haji, lingkungan kita agamis, jelas wilayah selatan agamis. Katakan agamis karena 100% siswa kita Muslim. Berbeda mungkin dengan daerah yang lain. Yang notabene di lingkungan kita, di sekitar kita ada pesantren, ada majelis taklim dan sebagainya. Ini adalah modal kita yang harus kita gali dan kita tingkatkan. Karena modal kita ini adalah modal agamis, maka Pak Haji Aceh dengan Pak Ustadz Lomban mengusulkan kegiatan keagamaan setiap Rabu, Kamis, Jumat, yaitulah modalnya. Karena kita melihatnya dari sini, dari lingkungan kita. Modal yang lainnya belum kita kaji. Di kita itu ada yang namanya Pararesan, ya. Di wilayah kita itu ada yang namanya Pararesan. Apakah budaya Pararesan ini akan hilang? Apakah budaya Pararesan ini tidak akan dilestarikan? Saya pikir harus dilestarikan budaya seperti itu. Meskipun kalau di Banjaran tidak ada di desa Banjarannya, kalau di daerah Banjaran ke atas pasti ada. Ini harus dilestarikan. Itu kan sebuah modal. Bagaimana kita bisa menggali budaya itu, adat itu, jadikan sebuah modal potensi untuk kemajuan sekolah kita. Kira-kira ada modal apa lagi di budaya kita? Saya kurang begitu banyak tahu nih. Umpamanya di Cipater ada apa saja? Haulan. Itu kan modal sebetulnya. Kenapa saya katakan modal? Anak kita tahu nggak haulan itu apa? Dilaksanakan bulan apa? Tanggal berapa? Sementara dari luar datang, orang daerah kitanya malah tidak tahu. Itu kan modal berharga gitu bagi kita, karena kita punya aset. Itu aset, itu kekuatan yang harus kita bangun. Ya. Nah, itu anak-anak kita banyak yakin, banyak kita tahu. Ini yang harus kita gali. Modal budaya dan lingkungan. Budaya itu banyak. Sebuah budaya apa yang di lingkungan kita yang harus kita coba gali. Karena bagaimanapun ketika budaya positif di masyarakatnya itu ada, maka kita juga dalam proses pembelajaran di sekolah harus ditanamkan. Modal fisik sudah jelas, kantor, bangunan sekolah, lab, lapang, kantin, perangkat IT, perangkat pembelajaran, seperti kita hampir lengkap. Hampir lengkap, Ustaz. 90% lah masih lengkap. Ya, tinggal bagaimana bangunan fisik ini, modal fisik ini kita pelihara dan kita manfaatkan. Kalau kita hanya bangunnya saja tidak pernah dimanfaatkan, ya bisa habis karena tidak digunakan. Ini tinggal mari kita berpikir dengan pendekatan berbasis kekuatan. Kira-kira apa modal fisik kita yang belum kita manfaatkan? Apa yang belum kita tingkatkan? Modal lingkungan dan alam, kita punya sawah sekolah, jarang-jarang sekolah lain punya sawah. Itu kan potensi. Kita punya sumber air, meskipun sumber airnya bukan di kita. Artinya orang sekolah lain kan boleh dimanfaatkan. Kita kan punya sumber air yang bisa dialirkan ke kita. Ya meskipun dari sumber air umum gitu. Kita jalan raya, ini potensi. Potensi apa? Kadang sekolah lain itu jauh dari jalan raya, anak harus naik ojek lagi, harus jalan kaki lagi. Kita kan dekat. Ini potensi gitu. Jadi kalau potensi alam ini yang mendukung kita tidak kita manfaatkan, maka kita akan selalu berpikir tadi, kita hanya mikirnya kekurangan aja. Kurang dia, selalu berpikir seperti itu. Gak pernah kita mencoba mengganti.
Terakhir, nah ini modal finansial kita. Sekolah nggak bakalan jalan kalau nggak ada ini. Kalau dulu sebelum ada bos ada PPT gotong royong antara orang tua untuk menyumbang di biaya pendidikan. Sekarang ada bos, ada PIP. Ini modal juga, Pak. Berapa banyak anak-anak kita yang dapat PIP? Hasil sewa-sewa juga sama. Karena kan sewa negara, sewa sekolah, ya termasuk hasil panen sengketa. Itu modal yang harus kita manfaatkan. Terlepas nanti pemanfaatannya seperti apa, itu tergantung daripada kita untuk membuat program-program sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, nah itulah beberapa sumber daya, ya, beberapa sumber daya termasuk aset yang harus kita kenali. Terutama sekali kita di sini, di sumber daya manusia. Apa sih potensi di guru-guru kita? Apa sih potensi di murid-murid kita? Kita harus lihat. Jangan kita berpikir di murid-murid kita itu hanya memperhatikan anak-anak yang nakal. Sementara anak-anak yang benar punya potensi yang harus dikembangkan, dibiarkan. Yang ada punya potensi seni, bidang seni, yang olahraga dengan olahraganya, yang bisa bahasa Inggris, ditingkatkan bahasa Inggrisnya. Oh lupa, bagus, kemudian Bois, Wika ada pelatihan bahasa Inggris bulan dan undangan bisa share. Nanti bisa keluar negeri kalau membutuhkan. Ya. Itu kan potensi. Karena kita sudah bisa modal manusia. Maka ketika kita punya modal itu ada peluang, kenapa kita tidak ambil terlepas menang atau tidaknya? Ya, nanti saya share itu ada ini. Pelatihannya ada bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman. Karena di sini kita nggak ada bahasa lain, bahasa Inggris. Bapak dan Ibu punya kesempatan mengikuti pelatihan itu potensi. Karena kita punya modal manusia. Apa modal manusia? Modal yang lainnya di tenaga kependidikan. Karena ini membantu kita. Ya, ini membantu kita. Apakah sudah maksimal peran tenaga kependidikan kita? Kita jangan melihat dari satu sisinya kekurangannya, tapi carilah potensi yang lainnya, kelebihannya sehingga kita bisa menempatkan orang ini sesuai dengan kemampuannya. Inilah modal. Saya ambil dari awal sampai akhir, ternyata ya bagusnya itu semua ada di kita. Ya, pendekatan dengan modal berbasis kekuatan itu ternyata ada di kita semuanya. Dari mulai sarana dan prasarana bangunan yang berdiri megah cukup mewakili semuanya. Tinggal kita bagaimana cara menggalinya, gitu ya. Cara menggalinya cuma sedikit bagus. Menurut saya ada sedikit kolaborasi antara pendekatan dengan cara kekuatan dan kekurangan. Artinya begini, kita harus mencari juga kekurangan dari. Kira begini, menurut bahasa teka tingali kesalahan orang mah, orang ninggalin akan kesalahan baku wae. Tak mungkin wae orang yang menurut informasi dari luar ayat kekurangan. Nah, dengan hal tersebut maka kita harus perbaiki. Jadi intinya kita jangan terlalu menginikan kekuatan, tapi kita sering barangkali ada info-info lain dari luar bahwa di diri kita itu ada sedikit kekurangan gitu. Nah, sehingga saya agak sedikit usul yang kekurangan juga dipakai gitu ya. Nge-backup ya, barangkali kekurangan kita yang tidak diketahui oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbasis kekurangan, maka kita jangan sampai pemusatan perhatian kita itu terganggu. Bukan berarti tidak boleh. Perlu juga ini kita lakukan sebagai evaluasi bahwa apa sih kekurangan kita untuk diperbaiki, gitu ya.
kadang-kadang kita lupa hanya menggulung masalah budak biji. Budak yang lainnya tidak penting. Contohnya seperti itu. Ya, bukan berarti tidak diperhatikan ini. Yang tetap diperhatikan, cuma kita lepas sedikit, tidak terlalu fokus di sini. Kita juga perhatikan basis asetnya, kekuatan kitanya. Jadi kalau misalkan kita punya kekuatan, punya aset, tapi tidak pernah dimanfaatkan, maka ujung-ujungnya akan bermasalah nanti. Akan ada masalah. Kalau misalkan aset kita yang luar biasa, lingkungan, fisik, modal guru kita luar biasa, Pak. Ya, modal guru kita luar biasa. Berapa orang yang sudah S2? Kan gitu. Berapa orang yang sudah guru program? Berapa orang yang aktif di MKH di MGMP? Berapa orang yang mengikuti pelatihan itu mulai juga, ya. Sehingga bisa diangkat potensinya itu. Jadi ketika dia punya potensi, tidak hanya diam pada dirinya, tapi bagaimana untuk bisa dikembangkan. WK, apa? Ya barangkali Pak, saya bertanya apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ya, contoh daripada pengembangan komunitas berbasis aset. Asetnya apa dulu? Baik asetnya. Nah, aset kita ada 7. Ada modal manusia, modal sosial, politik, agama, fisik, bukan finansial. Finansial. Kita tadi sudah jelaskan masing-masingnya. Jadi pendekatan kita itu bagaimana kita mengembangkan 7 modal ini. Jangan sampai ada satu aset yang kita biarkan, yang kita tidak berdayakan. Contoh tadi di modal manusia atau masyarakat. Karena kita ingin juga sekolah kita itu siswanya banyak, kita pendekatan dengan cara politik. Pendekatan dengan cara politik, kerjasama. Itu udah modal, udah mengembangkan kekuatan kita. Terus apa lagi? Modal agama dan budaya. Kita lingkungan agamis. Tadi betul di kita setiap Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baca ya, kita ada kegiatan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita contoh mengembangkan kekuatan berbasis aset, maka kita harus tahu dulu aset yang kita punya itu seperti apa. Ya, saya tadi mencatatnya modal asetnya yang ada di kita saja, yang sepengetahuan saya. Mungkin Bapak dan Ibu juga melihat, oh ternyata ada di sini ada aset yang terlewat. Tadi contohnya, ketika di daerah kita ada budaya yang namanya haul. Itu kan aset, aset budaya kita dengan agamanya. Ya, terus apa lagi kira-kira? Divisi yang kita kenal. Ini yang saya pahami di sini. Ada yang terlewat? Perusahaan bangunan. Ya, lingkungan. Coba di lingkungan. Yang ini. Nah, itu juga aset. Betul, aset kita. Jadi kalau aset kita itu dibiarkan, tidak diberdayakan dan dimanfaatkan, bahasanya seperti itu, maka kita akan kembali ke tadi. Kita hanya bicara pendekatan kekurangan, tidak melihat kelebihan. Tapi kalau Ustaz, jangan dibiarkan kekurangannya, kita tidak tahu. Betul, itu juga harus diperhatikan. Tapi jangan kita berfokus pada sebuah masalah, karena kita masih banyak potensi yang lain yang harus dikembangkan. Nah itu berikan, ya. Bawa ada lagi yuk. Oh, baca aja. Ya. Betul. Ya, itu maksudnya. Betul. Saya kelas 1 maksudnya polisi.
Ya, bukan umum. Kita punya jalan sendiri. Dari jalan depan ke sini itu punya kita. Satu itu. Yang kedua, lalu lintas jalan raya itu lebih mudah dibandingkan dengan mungkin beberapa sekolah atau yang kesulitan lalu lintas. Ya, jalur kita kan umum. Yang jalur ke Ciamis, yang jalur ke Kuningan, sampai Cikijing atau Talaga gitu. Ini termasuk jalan raya kita yang dari depan ke sini. Pas apa aja jangan? Wah. Jadi jalan raya punya kita jual saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bagus. Setelah saya dikenal yang dikatakan oleh Pak di sini ada pendekatan berbasis aset. Salah satu pendekatan berbasis aset di sana yaitu ada kekurangan dan ada kelebihan. Salah satunya itu adalah peserta didik. Di sana tadi saya simak bahwa dalam peserta didik itu ada yang kelas, ada yang rajin, ya. Nah, rajin itu merupakan sebuah kekuatan. Sedangkan yang malas nggak mengerjakan kita itu merupakan sebuah kekurangan. Kalau kita terpacu terus mengacu kepada satu hal yang itu adalah kekuatan, otomatis yang kekurangannya itu apakah kita abaikan atau kita sama-sama menggarap. Karena pada hakikatnya kalau kita menggarap misalkan kelebihannya saja yang intinya diabaikan, pasti lambat laun itu akan terjerumus. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira solusi yang terbaik untuk mengatasi hal itu kira-kira itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih banyak. Jika di kurikulum merdeka itu nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah, saya beberapa kelas dipraktekkan dengan cara apa? Kita membagi anak ini menjadi beberapa kelompok. Kelompok apa? Dengan asesmen diagnostik namanya, dengan penilaian awal, mengetahui kemampuan anak. Biasa kita di awal, kalau kita membagi kelompok anak dalam pembelajaran, itu selalu dicampur antara yang pintar dengan yang kurang pintar. Yang terjadi apa? Yang kurang pintar pasti kenalkan sama anak-anak yang pintar. Dia mau ada kolaborasi, dia mau ada kerjasama. Betul nggak? Nah, Citra merasakan itu ya. Nah, kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu dipisahkan kelompok bahasanya kelas atas, kelas tengah, kelas bawah, dan bobot daripada materi yang diberikan pun berbeda. Kalau yang atas pakai hot misalkan, maka yang bawah pakai lot. Nah, itu bedanya di situ. Kalau saya coba ngasih soal, yang kelas bawah itu hanya 3 soal, yang kelas tengah 4 soal, yang kelas atas 5 soal. Bedanya di situ. Bagaimana perhatian kita? Perhatian kita berdiferensiasi itu terletak pada kelas bawah. Karena kelas atas itu dianggap sudah mandiri dan itu sudah bisa. Nah ini, jadi ketika kita tadi bicara kekurangan dan kelebihan, betul, kita bukan berarti mengabaikan yang kekurangan. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, maka itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu itu harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di saya itu apa? KSE, kompetensi sosial emosional. Nah itu, nanti kita berbagi dengan yang itu. Meskipun saya masih tahap belajar dalam proses berdiferensiasi. Nah, begitu saja. Bapak dan Ibu masih ada? Cukup? Terima kasih. Maka yang terakhir, satu, kita punya yang namanya aset atau modal, sumber daya sekolah yang harus kita berdayakan dan kita manfaatkan. Kalau kita hanya melihat satu sisi, tadi yang disampaikan oleh Pak Opan, kekurangan, kelebihan saja, kekurangannya dibiarkan, maka tadi seperti kata penjajah akan bercerai-berai kayak gitu kan? Bukan berarti kita mengenyampingkan kekurangan, tapi bagaimana kita yang kekurangan ini tidak difokuskan terus di kekurangan,
tapi kita memberdayakan aset-aset kita sehingga bisa menutupi daripada kekurangan yang ada pada komunitas kita. Itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi, khususnya bagi saya, umumnya bagi komunitas kita di SMP Negeri 1 Utara. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, acara IHT telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk demi pendidikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya atas nama pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.